Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat semua. Saya sekarang berada di situs cagar budaya, di situs Pengaron. Ayo kita telusur bersama-sama apa yang ada di dalam sana. Tuh teman setia saya. Bisa kita baca bersama-sama. Kawasan cagar budaya Tambang Orenasau dan Perang Banjar Pengaron. Suasananya cukup menyeramkan sobat di sini. Sepi. Kita lihat. Ini sebenarnya bukan benteng. Ini adalah area tambang, pertambangan batu bara di zaman Belanda, dan bisa dikatakan ini adalah tambang batu bara pertama di Indonesia. Ini lorong-lorongnya sudah banyak yang tertimbun tanah. Yuk kita ke arah sana dulu. Dan disinilah awal mula perang Banjar itu terjadi. Jadi karena kesewenang-wenangan dari pihak VOC membuat kemarahan para rakyat yang waktu itu dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan menyerang dan menghancurkan tambang batu bara ini atau benteng Orenasau ini. Pangeran Antasari ditemani oleh pengikut-pengikutnya, dan salah satu pengikut yang paling terkenal adalah Demang Lehman, yang seorang pemuda yang sangat heroik sekali. Beliau rela dihukum gantung daripada harus menyerah kepada Belanda. Dan ini bekas-bekasnya hancur luluh lantak. Lokasinya terpencil. Kita lihat bersama-sama. Untuk bangunan asal atau bentuk konstruksi aslinya bisa kalian cari di Google. Banyak di situ sobat. Bentuk asli dari benteng Orenasau ini. Atau orang sini bilangnya benteng Pengaron. Dan ini sisa-sisa bata-bata. Daerah Pengaron sini dulunya adalah sentra kekuasaan company, daerah VOC. Bisa kita bayangkan dulu betapa megahnya bangunan ini. Dan tadi lucunya ada anak-anak kecil mendatangi saya sini. Katanya angker sekali tempat ini. Ini sudah tertutup. Ini konstruksinya mirip-mirip kayak model ada kincirnya dulunya nih. Ini tempat kincir nyar penggerak. Ini cekungan di bawahnya.
Sangat-sangat kokoh sekali konstruksinya sobat. Ya, kita keluar. Saya dulu kesini sekitar tahun 2014-15. Di sini masih ada gua. Gua itu gua bekas galian tambang batu bara. Cuman kayaknya sekarang sudah tertutup. Entah tertutup longsoran. Dulu ada dan bisa masuk ke dalam sini. Coba kita cari, mungkin masih ada sisanya. Kayaknya di atas dulu tuh. Nggak bisa lagi ditemukan sobat. Nih, kita naik. Ini bekas bangunannya, tinggal reruntuhannya saja. Tinggal reruntuhannya saja. Kokoh sekali bangunannya. Konstruksi bangunan sangat rumit pada zamannya. Saya nggak bisa naik ke atas itu. Di sini kita lihat ada bekas seperti kayu yang menempel di dinding. Itu mungkin bekas atapnya dulu, nggak tahu juga saya. Cuma kelihatan di sini ada bekas kayu itu, hitam-hitam. Ini adalah prasasti yang diresmikan oleh Sultan Banjar Haji Khairul Saleh. Kita baca bersama-sama. Eksplorasi batu bara di Pengaron merupakan pertambangan yang pertama yang berhasil dilakukan Belanda di wilayah Kalimantan, bahkan di Indonesia. Langkah awal yang diambil pemerintah Belanda ialah dengan menyewa tanah Apanis milik Pangeran Mangkubumi Kencana pada masa Sultan Adam masih bertahta sebesar 10.000 gulden setahun di daerah Pengaron. Pada 28 September 1849, Gubernur Jenderal Jacob Robusen datang ke Pengaron yang saat itu masuk ke residen Kayu Tangi di wilayah Kesultanan Banjar untuk meresmikan pembukaan tambang batu bara Hindia Belanda pertama yang dinamakan tambang batu bara Orin Nassau Benteng atau Benteng Mas, yang mana seluruh hasil tambangnya digunakan untuk angkatan laut Belanda. Di masa kerajaan Banjar masih berdiri, Pangeran Pengaron menjadi salah satu kawadanan Kayu Tangi sebagai pusat dagang Belanda. Sejak kompeni berlaku culas, Pangeran Antasari menjadikan wilayah ini sebagai basis perang terbuka. Sebuah surat dilayangkan Pangeran Antasari kepada Kolonel Van Verspeek yang memintanya menyerah. Bunyinya dengan tegas, kami terangkan kepada Tuan, kami tidak setuju terhadap usul minta ampun dan kami berjuang terus untuk menuntut hak
Pusaka Kemerdekaan. Peristiwa Perang Banjar yang berlangsung mulai tahun 1859 sampai dengan tahun 1905 konon diawali dengan penyerbuan dan pengepungan pejuang-pejuang masyarakat Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari bersama panglima perangnya Demang Lehman dan sekitar 300 orang laskar atas persetujuan Sultan Hidayatullah melakukan penyerangan terhadap daerah pertambangan batubara Oren Nassau pada pagi-pagi buta tanggal 28 April 1859. Pertempuran berlangsung hingga pukul 14 siang. Baik pihak Pangeran Antasari maupun pihak Belanda berjatuhan korban. Saat itu Pengaron dikepung rakyat Laskar Antasari. Beckman, komandan utama di benteng dan tambang batubara Oren Nassau, sangat khawatir karena persediaan makanan sudah menipis. Ia pun segera mengirim kurir, namun kurir itu dapat dibunuh oleh Laskar Pangeran Antasari. Ketika keadaan di luar tambang dan di luar benteng Belanda di Pengaron sudah dapat dikuasai Laskar Pangeran Antasari, 20 orang bersenjata parang menyelam ke dalam pos dan benteng tambang batubara Oren Nassau, Pengaron. Namun sayang diketahui oleh musuh dan semuanya gugur terbunuh. Pangeran Antasari sebagai pemimpin laskar perlawanan mengirim surat kepada Beckman agar ia menyerah. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah Belanda menganggap Pangeran Antasari berbahaya sehingga dianggap pemberontak yang dikenai prem atau harga kepala 10.000 gulden untuk menangkapnya hidup atau mati. Pangeran Antasari berhasil menghancurkan benteng dan menewaskan sejumlah perwira Belanda dalam serbuan ini. Seakan menjadi penyemangat perjuangan rakyat Banjar. Sejak itulah konfrontasi pecah di mana-mana. Jadi bisa kita simbolkan dan bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya dulu pertempuran daerah sini, sobat. Dan di daerah sinilah awal mula, titik awal dari perjuangan para laskar-laskar Banjar dengan senjata seadanya, parang, mando, tombak, panah, melawan persenjataan para kompeni yang sudah canggih di waktu itu. Tapi dengan semangat juang yang begitu gigih, mereka berhasil merebut benteng ini. Suasana sangat mistis sekali, terasa benar di sini. Sayang gua bekas tambang galian yang saya ceritakan di awal tadi itu nggak saya temukan di mana keberadaannya sekarang. Mungkin sudah tertutup longsoran tanah dari gunung di atasnya itu, kurang tahu juga saya. Tapi yang pasti dulu tuh saya terakhir kesini tuh masih ada dan saya bisa masuk ke dalamnya. Coba kita telusur lagi sebelah sini. Sayang situs yang sangat bersejarah ini tidak terawat, kurang dapat perhatian dari pemerintah, atau mungkin dari masyarakat kita sendiri yang kurang mengetahui tentang nilai-nilai sejarah. Memang tempatnya sungguh terpencil, dan dari tempat saya sekitar 100 kilo lah kurang lebih jaraknya kalau ke sini. Iya, nggak ada, sudah hilang. Gua bekas galian tambang sudah hilang, tertutup semak atau tertimbun longsoran tanah, kurang tahu saya. Bisa kita lihat dari sini penampakan dari kejauhan betapa megahnya bangunan dulunya. Bangunan simbol kecongkaan dan keangkuhan kompeni Belanda terhadap bangsa pribumi. Ingat sobat, sejarah tidak mungkin bisa berbicara,
tanpa kita menelisik dan menelusurnya. Semoga anak cucu kita, generasi-generasi yang akan datang, tahu alur dari bangsa ini, bahwa bangsa ini berdiri bukan karena hasil hadiah atau mengemis atau meminta-minta, tapi dari sebuah perjuangan yang membutuhkan waktu dan tenaga dan korban yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Dan disinilah jejak-jejak pengorbanan pahlawan-pahlawan kusuma bangsa itu bisa kita lihat. Mereka rela mengorbankan nyawa, harta demi untuk tujuan mulia, yaitu kemerdekaan. Bahkan seorang pangeran, yaitu Pangeran Antasari pewaris tahta, beliau rela meninggalkan segala kemewahan di kerajaannya dan berbaur dengan rakyat kecil, dengan laskar-laskar beliau, bergerilya masuk ke hutan-hutan belantara demi satu tujuan mulia, membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Terima kasih telah menyimak video dan melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.